Biasa kita malam, bulan suci Ramadan kita majukan ke siang, Pak. Hari ini kita diskusi judul baru Build Influence as a Leader, membangun pengaruh sebagai seorang pemimpin. Izin saya share screen terlebih dahulu, Bapak-bapak. Oke, di sini saya akan sedikit sharing mengenai apa itu pemimpin, di mana itu pemimpin. Kalau kemarin kan Pak Alam, Pak Martinus, dan Pak Dewanto udah sempat ikut beberapa kelas tentang kepemimpinan sekolah juga udah pernah. Sekarang di mana sebenarnya posisi pemimpin? Kenapa saya bilang di mana posisi pemimpin? Kalau kita lihat di dalam institusi atau di dalam suatu organisasi, banyak tim, dalam hal ini karyawan, mereka menanyakan, dia itu manajer kita atau bukan sih? Dia itu pimpinan kita atau bukan sih? Dia itu GM kita atau bukan sih? Atau dia itu sebenarnya siapa gitu loh? Kenapa akhirnya banyak pertanyaan ini sering ditanyakan sama karyawan? Karena banyak juga ternyata seorang kepala atau seorang pemimpin dia nggak punya leadership yang baik. Lalu di mana posisinya saat ini? Posisinya tuh apakah dia menjadi seorang leader kah? Dia seorang coach, dia seorang manajer, atau seorang mentor? Karena terus terang dalam pemahamannya ini pasti berbeda-beda ketika kita berbicara dia adalah seorang pemimpin. Kalau seorang pemimpin, dia mengarahkan dan juga mendorong bersama-sama timnya untuk mencapai suatu tujuan. Di beberapa kesempatan webinar sebelumnya, saya juga pernah sempat singgung mengenai masalah teamwork. Teamwork itu terjadi kalau misalkan pemimpin itu mereka bisa menggerakkan timnya itu bisa bekerja sama dengan baik, timnya itu bisa bergerak bersama-sama untuk mencapai tujuan yang baik. Hanya saja kalau saya bilang sekarang ini banyak organisasi mereka mengubah namanya bukan lagi menjadi bukan menjadi teamwork, tapi mereka mengubah menjadi business partner atau strategic partner. Mitra strategis, mitra bisnis. Kenapa hal ini mereka ubah menjadi strategic partner? Kalau kita melihat dalam konteksnya, sampai sekarang tuh saya nggak tahu gimana caranya menilai atau menghitung seseorang itu punya teamwork yang baik. Ukurannya seperti apa, parameternya seperti apa tuh saya nggak pernah ngerti gitu. Tapi ya kalau kita lihat sebenarnya seorang pemimpin itu dia posisinya adanya di mana. Nah, kenapa akhirnya menjadi strategic partner? Mitra strategis. Mitra strategis artinya mereka itu tim itu mereka jadikan semacam mitra ataupun partner karena punya konsep yang sama, punya pemikiran yang sama, punya strategi yang sama, punya tujuan yang sama, punya sasaran yang sama. Tapi dibandingkan kalau kita misalkan menganggap teamwork, rasa-rasanya kok masalah ini seringkali terjadi di perusahaan. Masalah-masalah seperti ini sering terjadi di perusahaan. Kenapa? Karena yaitu tadi, seorang pemimpin bukanlah seorang leader. Seorang manajer belum tentu dia seorang leader. Makanya hal ini dibutuhkan bahwa kita harus bisa membangun strategic partner. Apakah seorang leader itu dia menggali potensi diri timnya? Nah, gini. Kebanyakan di dalam satu organisasi, manajer, saya coba bilang manajer aja, manajer ini banyak yang mereka tidak membaca potensi timnya. Harusnya ketika mereka membaca potensi timnya, harusnya mereka melihat secara objektif, bukan secara subjektif. Karena banyak sekali yang terjadi, semuanya itu unsurnya terlalu subjektif. Karena ada kedekatan, karena ada punya hubungan yang baik, hubungan yang sudah terlalu personal, akhirnya apa? Akhirnya orang itu dianggap baik. Muncullah subjektivitas. Ini yang sebenarnya tidak dibutuhkan dalam satu organisasi. Bahwa sebagai potensi diri adalah mereka melihat timnya ini di antara para timnya itu, di antara para karyawannya itu atau anak buahnya itu
berapa banyak yang punya potensi, berapa banyak yang mereka tuh punya kemampuan yang baik. Sehingga disinilah tujuan daripada seorang pemimpin, dia harus bisa mengupgrade, dia harus bisa meningkatkan kemampuan ataupun potensi daripada anggota timnya. Lalu, di manakah seorang leader? Apakah dia seorang mentor? Mentor itu pendamping. Mentor itu pendamping, dia akan mendampingi bagaimana setiap individu yang ada di tim itu benar-benar mereka melaksanakan fungsi mereka itu dengan baik. Sedangkan kalau manajer itu dia hanya sebatasnya hanya mengarahkan saja, direct. Makanya berbedanya adalah di situ. Inilah kalau kita melihat di mana sekarang posisi. Nah, sekarang pertanyaannya kembali, posisinya adanya di mana? Apakah dia seorang leader kah? Seorang coach? Seorang manajer? Atau dia seorang mentor? Semua punya fungsi masing-masing, semua punya tugas masing-masing, dan semua itu punya sasaran masing-masing. Nah, disinilah akhirnya kita melihat di mana sebenarnya seorang leader itu jangan sampai nantinya dia bukan seorang leader, justru dia seorang follower. Nah, ini kan yang seperti ini kan yang harusnya nggak sampai terjadi ya. Untuk itu makanya kita harus melihat di mana posisi seorang pemimpin tersebut. Sekarang kalau kita melihat dalam konteksnya, pemimpin itu menjadi seorang pemimpin, dia harus bisa membuat perubahan. Perubahan itu terjadi karena berbagai macam alasan. Apakah bisnisnya berubah, apakah kondisi pasarnya berubah, ataukah kondisi globalnya berubah. Seperti contoh kemarin kan kita berhadapan sama pandemi, ya kan? Kita berhadapan sama pandemi selama 2,5 tahun. Selama pandemi itu mengubah semua sistem, mengubah semua struktur yang ada di perusahaan. Nah, untuk itu seorang leader dia harus bisa melakukan perubahan secara cepat. Perubahan secara cepat itu dibutuhkan untuk apa? Mereka harus cepat tanggap dengan adanya berbagai macam perubahan. Itu yang disebut dengan agile leader. Agile leader, mereka benar-benar harus sigap, mereka benar-benar harus tanggap kalau terjadi perubahan. Kalau ternyata perubahan itu menjadi lebih baik, artinya dia sudah sukses. Tapi kalau ternyata perubahan itu tidak berjalan, artinya dia gagal. Nah, sebagai contoh gini juga kita melihat misalkan, seorang leader pun, mereka pun harus meninggalkan kesan yang baik sama timnya. Ketika mereka bisa meninggalkan kesan yang baik sama timnya akan menganggap ini bisa dijadikan role model. Tapi kalau misalkan timnya itu tidak bisa menemukan kesan yang baik, itu bukan sebagai role model, justru sebagai public enemy. Loh kok public enemy? Iya, karena nggak disukain sama karyawan. Kok bisa nggak disukain sama karyawan? Mungkin secara pemikirannya, mungkin gaya kepemimpinannya, mungkin attitude-nya, atau cara komunikasinya yang nggak baik. Sehingga perubahan itu tidak menjadi berhasil. Gagal total. Ketika perubahan itu gagal total, sebenarnya apa permasalahannya? Unsur utama apa? Root cause-nya apa? Ternyata root cause-nya itu merupakan komunikasi. Salah satu hambatan terbesar gagalnya suatu perubahan di dalam suatu organisasi tidak adanya komunikasi. Kok kamu nggak ngomong sama teman kamu? Kok kamu nggak ngomong sama anak buah kamu? Kok kamu nggak ngomong sama rekan partner kamu? Kok kamu nggak ngomong sama atasan kamu? Banyak nggak terjadi seperti itu? Banyak banget terjadi di perusahaan. Lantas kenapa komunikasi ini menjadi suatu permasalahan di suatu organisasi? Karena mungkin kebanyakan dari para manajer atau para GM atau apapun namanya, mereka menganggap seolah-olah saya pimpinan di sini, saya kepala di sini, berarti saya punya wewenang setinggi-tingginya. Betul dia punya wewenang setinggi, tapi bukan berarti dia bisa seenaknya. Kan banyak nih kasus-kasus terjadi seperti ini. Seorang direktur, bahkan seorang direktur suatu perusahaan besar, karena attitude-nya, perilakunya tuh nggak baik, akhirnya tuh tidak disukain sama karyawan. Bahkan karyawannya itu berusaha bagaimana supaya direktur itu dicopot. Supaya direktur itu dicopot.
Nah, ini sebenarnya kalau kita melihat dalam konteksnya bagaimana sebenarnya organisasi itu harus melakukan perubahan. Kalau misalkan organisasi harus melakukan perubahan, berarti dari siapa yang berubah? Berarti dari pimpinannya. Anak buah akan berubah kalau pimpinannya juga ikut berubah. Anak buah nggak akan berubah. Pimpinan kenapa? Pimpinannya nggak mau berubah. Tapi juga kalau terjadi perubahan, kita nggak bisa memaksa semua orang tuh ikut berubah. Nggak bisa. Kenapa? Karena pasti ada 1-2 orang yang menentang. Itu biasa. Nah, pengaruh ini yang harus bisa dibangun oleh seorang pemimpin. Bagaimana cara dia tuh mempengaruhi timnya dengan baik. Ini saya ambil kasus national leader, our national leader. Maaf, nggak ada urusan dengan politik. Ada 2 orang tokoh bangsa. Yang pertama Presiden kelima Megawati Soekarno Putri, yang kedua mantan Ketua MPR Amin Rais. Amin Rais tokoh reformasi, dia bisa menggerakkan orang-orang untuk apa? Untuk melakukan reformasi, perubahan dari Orde Baru ke era reformasi. Tapi dia tidak bisa menjadi presiden karena dia tidak bisa mempengaruhi. Sedangkan Megawati yang notabene kita lihat orangnya selalu diamlah segala macam, seorang ibu rumah tangga. Kenapa dia bisa menjadi seorang presiden? Karena dia bisa mempengaruhi. Yang satu bisa punya konsep, tapi nggak bisa mempengaruhi, nggak bisa narik massa. Yang satu, dia bisa menarik massa dan dia bisa mempengaruhi. Hal ini yang mendorong bagaimana seorang pemimpin itu dia harus bisa berpikir seperti itu. Tapi sekali lagi, kita nggak bisa menyenangkan anggota tim. Maksudnya apa? Semua anggota tim kita nggak bisa tenangkan. Pasti yang saya bilang tadi, pasti ada 1-2 orang itu yang merasa tidak akan suka. Dan itu biasa-biasa dan itu fine-fine aja, nggak masalah. Nah, sekarang intinya adalah bagaimana kita bisa mempengaruhi. Salah satunya adalah membangun komunikasi itu. Komunikasi itu menjadi penting. Banyak atasan yang tidak bicara sama anak buah. Nah, anak buahnya hanya untuk melaksanakan tugas saja. Kamu kerjakan ini, kamu lakukan ini, kamu laporan sama saya. Nah, disinilah kalau kita melihat dalam konteksnya bagaimana sebenarnya perubahan itu menjadi penting dalam apa? Dalam sisi leadership. Dalam sisi leadership supaya apa? Supaya kita bisa melihat organisasi itu adanya suatu perubahan ke arah yang lebih baik lagi. Sekarang kalau kita melihat contohnya gini. Waktu saya bekerja di BUMN, saya pernah cerita ada 2 orang direktur, 1 direktur utama, 1 direktur operasional. Direktur utama ini orangnya jarang di kantor, tapi dia bisa mempengaruhi karyawan. Sedangkan direktur operasional yang tiap hari di kantor nggak bisa mempengaruhi karyawan. Bahkan dia bikin situasi itu nggak nyaman. Apa situasi yang dibikin nggak nyaman? Situasinya itu dibuat seolah-olah karyawan itu seperti robot. Harus bekerja dengan cepat, harus bekerja dengan sigap, segala macam. Memang itu dibutuhkan. Tapi cara mengapresiasi, cara berkomunikasi direktur operasional itu dengan karyawannya itu membuat karyawan itu merasa tidak nyaman. Akhirnya apa? Dia tidak bisa mempengaruhi. Inilah konteksnya kenapa perubahan itu menjadi penting di dalam satu organisasi. Sekarang contohnya begini. Orang sukses, kenapa orang tersebut menjadi sukses? Berarti ada suatu apa? Berarti ada satu pengalaman. Ada satu pengalaman yang membuat mereka itu menjadi sukses. Seorang penulis buku Harry Potter, J.K. Rowling dari Inggris, dia baru kaya usia 45 tahun ketika bukunya itu difilmkan menjadi Harry Potter. Dulu sebelum bukunya itu difilmkan dan sebelum naskahnya itu diterima menjadi buku, J.K. Rowling itu orang yang benar-benar dalam keadaan yang sulit dan bahkan miskin. Kenapa dia menjadi itu? Karena dia selalu berusaha. Begitu juga dengan seorang pemimpin. Bagaimana dia bisa membangun timnya? Harus berusaha untuk apa? Untuk selalu bangun, dan selalu bangun.
Contoh perusahaan yang maju dan berhasil, banyak perusahaan yang maju dan berhasil, banyak perusahaan yang baru buka, boom besar langsung tutup. Apakah perusahaan itu nggak punya duit? Bukan nggak punya duit, perusahaan itu mungkin punya salah strategi. Ada minuman soft drink, minuman ringan itu, kita kenal ada yang namanya Fanta, ada yang namanya Coca-Cola, ada yang namanya Sprite, ada yang namanya satu 7-Up. 7-Up itu minuman berkarbonasi seperti Sprite. Bening, tapi dia berkarbonasi. Sempat hilang di peredaran di Indonesia, sekarang ada lagi. Terus sekarang hilang lagi. 7-Up ini punya cerita yang unik. Nama pertamanya dulu bukan 7-Up, dulu 1-Up. Nggak laku. 2-Up nggak laku, 3-Up nggak laku, 4-Up nggak laku, 5-Up nggak laku, sampai hanya muncul 7-Up. 7 kali ganti nama, akhirnya perusahaan itu jadi maju di Amerika. Sama kesuksesan yang dimiliki oleh seorang Colonel Sanders, yang dia itu mendirikan restoran cepat saji Kentucky Fried Chicken. Usia berapa dia bisa sukses membuat restoran besar? Usia 80 tahun. Nah, dari cerita-cerita itu kita bisa melihat adanya satu perubahan. Bukan berarti ketika kesuksesan itu menjadi seorang pemimpin itu bukan berarti semua jalannya mulus-mulus. Ya enggak juga lah. Enggak juga lah. Contoh misalkan dari perjalanan darat dari Makassar ke Majene, apa semua jalannya itu mulus banget? Pasti ketemu jalan yang mungkin tidak mulus. Pasti ketemu belokan atau misalkan simpangan yang tidak mulus. Kenapa? Karena untuk mencapai satu titik butuh perjuangan. Makanya diharapkan pemimpin itu bisa menggerakkan timnya bisa mencapai tujuan. Sebenarnya itu yang dibutuhkan di dalam satu organisasi sebenarnya. Sehingga kita bisa tahu organisasi itu bisa tumbuh berkembang karena apa? Karena mereka itu melakukan perubahan. Dan seorang leader, mereka bisa membangun komunikasi dengan baik bersama timnya. Itu dibutuhkan untuk apa? Untuk meningkatkan kapabilitas daripada organisasi tersebut. Kalau kita berbicara leadership, tidak hanya kita berhaja leader, kita tidak hanya berbicara di perusahaan. Organisasi lain seperti sekolahan, kita pun juga berbicara tentang leader. Bagaimana seorang kepala sekolah atau wakil kepala sekolah dia bisa membangun organisasi yang baik? Kalau dianya sendiri nggak bisa ngomong, nggak bisa membangun komunikasi. Ada masalah balik badan, ada masalah balik badan, tapi pengen jadi kepala sekolah. Nggak disadari sebenarnya ada suatu kelemahan yang dalam hal ini adalah bentuk pembangunan komunikasi yang tidak baik. Sehingga apa? Sehingga pemimpin itu mereka bisa menggerakkan tim itu mencapai satu tujuan. Yang tadi saya kasih tahu. Seorang Megawati, dia bisa mempengaruhi pendukungnya. Dia bisa memobilisasi pendukungnya. Sedangkan Amin Rais, dia tidak bisa memobilisasi pendukungnya. Kenapa? Ini ada dua hal yang berbeda. Perbedaan ini ya wajar-wajar aja, cuma yang harusnya adalah seorang leader itu harus bisa melakukan mobilisasi. Mobilisasi dalam hal apa? Dalam hal bagaimana menggerakkan timnya itu mencapai tujuan yang sama. Organisasi biasa ada visi misi. Visi misi itu bagaimana perusahaan itu memandang organisasi itu ke depan. Apa program jangka panjangnya? Sedangkan misi itu bagaimana mereka bisa membawa organisasi itu menjadi tumbuh dan berkembang. Ini yang dibutuhkan dalam satu apa? Di dalam satu pengembangan organisasi itu. Sehingga apa? Anggota tim merasa ini ada suatu challenging, ada suatu tantangan yang akan mereka hadapi. Bagaimana mereka menghadapi challenging tersebut? Bagaimana mereka menghadapi suatu tantangan tersebut? Sehingga mereka itu bisa benar-benar mempersiapkan diri mereka itu untuk apa? Untuk bagaimana mereka menghadapi tantangan di depan. Sebagai contoh begini, ketika organisasi membuat suatu strategi,
mereka juga harus melihat strateginya itu 5-10 tahun ke depan. Organisasinya akan tumbuh, tapi apakah sumber daya manusianya itu juga akan berkembang? Belum tentu. Karena ketika sekarang kita berhadapan dengan dunia artificial intelligence. Kita berhadapan dengan dunia digitalisasi. Karena emang kondisinya seperti itu. Orang mengenal Google, tapi sekarang ada yang lebih ngalahin Google, AI namanya ChatGPT. Nah, seorang leader pun mereka tetap harus tahu apa yang terjadi sekarang sehingga mereka bisa membangun pengaruh kepada timnya supaya timnya itu benar-benar merasa bahwa oh kita diarahkan, kita didorong, kita disupport untuk mencapai suatu tujuan. Tapi kalau misalkan seorang leader itu mereka nggak bisa menggerakkan timnya, disuruh nggak mau, diperintahkan nggak dikerjain, akhirnya apa? Lack of leader. Apa akhirnya menjadi lack of leader? Karena kalau sudah lack of leader, organisasinya juga akhirnya jalannya jadi lambat. Ya karyawan ngejain, perintah atasan ngejain, cuma mereka mengerjakan hanya sebatas menuntaskan kewajiban, udah selesai. Mereka masa bodoh dengan risalnya, mereka masa bodoh dengan analisisnya. Karena mereka cuma bilang, kamu kerjakan ini, kamu lakukan ini, besok laporan sama saya. Dan itu yang dilakukan oleh organisasi kalau ternyata mereka berhadapan dengan bos. Ketika mereka berhadapan dengan bos, mereka berhadapan dengan ini, dengan apa? Dengan seorang manajer. Di situ mereka baru merasa bahwa mereka tidak disupport, mereka tidak didorong, mereka tidak dikembangkan dengan baik. Sehingga apa? Sehingga sekali lagi organisasinya yang nggak berkembang, gimana mau berkembang? Gimana organisasi itu mau berkembang? Kalau misalkan ternyata si manajernya nggak bisa menggerakkan timnya. Ada kemarin teman saya sempat curhat, anak buahnya disuruh nggak ngerjain, diperintahin nggak ngerjain. Gimana Pak? Nggak ngerti saya. Kenapa? Disuruh sama bosnya, dia bisa ngelawan. Disuruh sama atasannya, dia bisa ngelawan. Ya kalau dalam undang-undang kita tinggal kasih SP aja selesai. Cuma kan itu bukan salah satu cara untuk membangun membangun organisasi. Saya coba ngomong sama karyawan itu. Bisa nggak lakukan semua? Kok ternyata dia mau melakukan? Padahal saya bukan atasannya. Padahal saya bukan atasan, kok dia mau melakukan? Padahal saya sama sekali bukan atasan. Kenapa dia mau melakukan? Ternyata mereka itu merasa bahwa how to build good communication. Bagaimana membangun komunikasi yang baik itu dibutuhkan di dalam satu organisasi sekarang. Makanya bagaimana seorang Megawati bisa mempengaruhi orang lain, sedangkan Amin Rais nggak bisa mempengaruhi orang lain. Pemimpin apakah harus jaim? Jaga image. Sorry. Pemimpin apakah harus jaim? Saya bilang pemimpin harus jaim, tapi pada tempatnya. Pada tempatnya, ketika dia menegakkan aturan, dia bersikap jaim. Ketika dia berada di lingkungan umum, dia akan bersikap jaim. Karena menunjukkan apa? Menunjukkan integriti dia sebagai seorang leader. Nah, kemudian kalau kita melihat seorang leader pun mereka harus punya kompetensi, mental yang kuat sama moral yang baik. Sekarang kalau mentalnya sendiri nggak kuat, tiap sebentar ngeluh. Ini kan nggak usah jadi pemimpin, ganti jabatan Anda jadi manajer. Baru nih bulan lalu, saya negur manajer saya. Pak, saya nggak ke kantor. Kenapa kamu nggak ke kantor? Saya bilang. Saya nggak punya ongkos, Pak. Ongkos buat beli bensin. Emang nggak bisa naik angkutan umum? Saya bilang, nggak bisa naik Transjakarta, nggak bisa naik KRL, saya bilang. Saya nggak tahu, Pak. Yuk, kamu cari tahu dong.
Cari tahu gimana caranya kamu bisa sampai kantor. Saya nggak mau tahu, entah kamu mau datang jam berapa, judulnya kamu harus ke kantor. Mau naik kereta, mau naik online, mau naik Transjakarta, it's your own business. Terserah. Bagaimana mungkin seorang pemimpin yang dia nggak punya mental yang seperti itu? Alasannya belum gajian, Pak. Ya emang cuma dia aja yang belum gajian, semua orang juga belum gajian. Lalu kemudian dijadikan alasan dia nggak bisa pergi ke kantor. Saya kerja di rumah aja, Pak, saya working from. Dari mana aturannya seperti itu? Saya bilang, nggak ada aturan di perusahaan seperti itu. I don't care, Anda mesti harus ke kantor hari ini juga. Nggak tahu gimana caranya, nggak terserah mau datang jam berapa aja. Tapi saya minta, paling lambat jam 10 udah nyampe kantor. Paling lambat jam 10 udah nyampe kantor. Mau naik ojol, kayak mau naik Transjakarta, kayak mau naik KRL, itu terserah. Kalau KRL jauh, Pak, stasiunnya, I don't care. Dia seorang manajer, dia harus bisa memberikan apa? Harus bisa menjadikan contoh yang baik sama timnya. Selain itu juga, dia punya moral yang baik. Sekarang ini kita lagi rame, lagi viral, tentang beberapa ulah oknum ASN. Gara-gara ujung-ujungnya si anak sesama anak berantem, akhirnya mencuat ada suatu kasus, dan kasus itu adalah bom waktu. Dan ternyata itu jadi bom waktu. Dan sekarang merembet kemana-mana. Baru kemarin terakhir itu ada petugas dari Bea Cukai yang dia nulis di Twitter itu dengan menghina netizen. Kemudian sekarang dia minta maaf. Nggak punya moral. Di situ banyak netizen, adabnya kemana, moralnya bagaimana. Termasuk juga ketika ada suatu diskusi di dalam suatu forum, meeting, antara direksi sama manajer. Manajer nggak bisa memberikan solusi, manajer nggak bisa memberikan semacam suatu terobosan ataupun inovasi, ganti dia nggak usah jadi manajer. Bahkan dia cenderung untuk menyalahkan timnya. Ini kan nggak baik seperti ini. Seorang leader dia harus punya hard skill, dia harus punya soft skill. Hard skill pasti berkaitan dengan pekerjaan utama. Sedangkan soft skill itu merupakan apa? Merupakan tambahan. Tambahan buat apa? Tambahan supaya mereka itu benar-benar bisa menunjukkan kapasitas mereka itu sebagai seorang leader. Bagaimana sisi leadership-nya? Bagaimana problem solving-nya? Bagaimana analytic the problem? Hal-hal semacam ini benar-benar harus apa? Harus bisa dimiliki seorang leader, sehingga hard skill dan soft skill itu benar-benar bisa dibangun. Karena ketika kita berbicara bahwa hard skill dan soft skill itu harus dimiliki oleh karyawan, artinya mereka itu sudah bisa mendorong bisnis perusahaan. Ketika mereka bisa mendorong bisnis perusahaan, mereka itu bisa meningkatkan kapasitas organisasi itu menjadi lebih baik lagi. Manajer, dia harus punya kompetensi yang berkaitan dengan hal-hal yang teknis. Bagaimana mungkin seorang manajer dia tidak menguasai secara teknis? Kalau seorang manajer nggak punya kompetensi dalam hal teknis, bagaimana cara dia itu bisa meningkatkan kemampuan organisasinya? Bagaimana dia bisa mengembangkan organisasinya? Lalu juga mereka harus bisa meningkatkan mental dan moral kinerja timnya. Baru tadi sebelum mulai belum webinar ini, barusan saya menegur manajer saya. Kemana? Saya bilang itu. Nggak dijawab. Saya bilang, itu WA di grup saya kemarin, kenapa nggak dijawab? Dia juga nggak jawab apapun. Saya tanya di grup, nggak dijawab juga. Di telepon nggak dijawab. Ini orang ada apa? Kalau kamu nggak suka kerja sini, ya nggak usah kerja di sini. Cari tempat di lain.
Karena manajer itu mereka harus bisa meningkatkan mental dan moral timnya. Ketika mereka bisa meningkatkan moral dan mental timnya itu, artinya mereka bisa menggerakkan timnya itu mencapai apa? Mencapai sasaran yang sudah ditentukan oleh perusahaan, sehingga nantinya mereka itu bisa memimpin, memiliki pengaruh yang arah lebih baik. Karena kalau kita melihat what is leading by influence, artinya kita akan melihat bagaimana kepemimpinan itu benar-benar memberikan influence ataupun pengaruh, bagaimana cara mempengaruhi orang supaya orang itu benar-benar mengikuti, supaya orang-orang itu benar-benar mempunyai konsep, supaya orang itu benar-benar mempunyai pemikiran bahwa dia harus berubah terhadap organisasi. Ini yang dibutuhkan oleh apa? Oleh seorang leader saat ini, sehingga mereka harus bisa apa? Harus bisa punya unsur mempengaruhi. Mereka pun harus punya sikap. Mereka harus punya sikap dan mereka harus punya prinsip. Ketika mereka punya sikap, ketika mereka punya prinsip, artinya seorang pemimpin itu dia sudah punya konsep. Minggu lalu saya interview buat klien saya, calon kandidat HR Director. Ada 7 kandidat HR Director. Hanya 2 yang menurut saya lolos. Yang satu nggak lolos. Yang lain nggak lolos. Kenapa yang lainnya nggak lolos? Mereka menjadi seorang director, mereka nggak punya konsep. Mereka sama sekali nggak punya konsep, mereka nggak tahu bagaimana mereka bisa mengembangkan timnya, bagaimana mereka bisa mendorong timnya. Loh, Anda seorang calon director, tapi Anda nggak punya konsep. Anda seorang calon director, tapi Anda nggak punya strategi. Anda seorang calon director, tapi Anda benar-benar nggak punya namanya bagaimana Anda membuat suatu analisis terhadap organisasi itu bisa lebih berkembang lagi. Nah, ini kan dalam konteksnya bahwa what is leading by influence artinya adalah yang tadi dia harus bisa mempengaruhi. Dia harus bisa mempengaruhi timnya. Kalau dia tidak bisa mempengaruhi timnya, lama-lama dia yang akan dikendalikan oleh timnya. Timnya yang akan mengendalikan atasannya, bukan atasannya kendaliin timnya. Ini kan udah kebalik kalau begini. Kalau ada hal semacam ini, kita bisa melihat bahwa ini adalah suatu kegagalan seorang pemimpin yang dia tidak bisa mempengaruhi. Tapi ketika dia mampu mempengaruhi dan dia bisa memobilisasi, artinya orang ini bisa mempengaruhi dan orang ini punya konsep. Kalau dia nggak punya konsep, bagaimana mungkin dia bisa menjadi seorang leader? Karena leader itu harus punya konsep, dia harus punya planning, dia harus punya strategi. Dia harus bisa menganalisis bagaimana potensi timnya sekarang ini untuk menghadapi perubahan bisnis. Sebagai contoh, ada salah satu perusahaan eksplorasi gas alam cair, itu di Kalimantan, tahun 2024, pot gasnya sudah habis. Saya sempat nanya, nggak coba cari sumur baru? Enggak, Pak. Kita mengubah bisnis kita dari eksplorasi gas alam cair menjadi perusahaan infrastruktur. Nah, sekarang ini tahapannya lagi nguji para manajernya. Mampu nggak mereka itu menginfluence timnya? Mampu nggak mereka mendorong timnya itu untuk apa? Untuk melakukan perubahan. Kalau mereka nggak bisa melakukan perubahan, bagaimana mungkin organisasi juga bisa berkembang? Bagaimana mungkin organisasi bisa tumbuh? Bagaimana mungkin organisasi bisa semakin lebih baik lagi? Ingat, kita tidak bisa menyenangkan anggota tim kita. Kita tidak bisa menyenangkan semua anggota tim kita. Pasti ada 1-2 yang tidak akan suka. Dan itu biasa dalam satu organisasi. Biasa sekali itu dalam organisasi. Menjadi seorang
Pemimpin yang mampu mempengaruhi, dia harus membangun kepercayaan. Berapa banyak seorang manajer yang semua itu dikerjakan sendiri, bahkan dia menjadi one man show. Apapun harus dia yang putuskan. Apapun harus dia yang punya strateginya, apapun harus dia punya konsep. Sorry. Kalau dia bisa membangun kepercayaan, build trust, artinya ini merupakan salah satu dasar bagaimana membangun kepemimpinan yang kuat. Dengan adanya mereka bisa membangun kepemimpinan yang kuat, mereka pun harus bisa menunjukkan kompetensi mereka, mereka harus bisa menunjukkan kapasitas mereka, mereka harus bisa menunjukkan kualitas mereka harus bisa menunjukkan capability mereka. Sehingga kalau kita melihat bagaimana sebenarnya perusahaan ini bisa mendorong leader itu benar-benar menjadi influencing leader. Karena dia harus bisa membangun trust, dia memberikan kepercayaan kepada timnya untuk melakukan, karena setiap orang itu punya kelebihan masing-masing, setiap orang itu punya kemampuan masing-masing, setiap orang itu punya kompetensi masing-masing. Ya dikasih aja sama mereka. Kalau mereka nggak ngerti, ya diajarin. Yang paling penting adalah bagaimana sih kita harus bisa membangun seorang leader yang memiliki pengaruh. Salah satunya adalah harus berlaku rendah hati, humble. Oh, mentang-mentang seorang manajer dia bisa seenaknya. Mentang-mentang seorang GM dia bisa seenaknya. Nggak bisa seperti itu. Karena kalau kita melihat dalam konteksnya bagaimana sebenarnya leader itu mereka harus bisa membangun satu sama lain. Mereka harus bisa membangun, mereka harus bisa mendorong, dan mereka harus bisa melakukan support. Adanya dukungan. Dengan adanya dukungan, dengan adanya support, dengan adanya organisasi yang benar-benar mereka bisa kendalikan dengan baik, akhirnya apa? Organisasi bisa menjadi lebih baik. Sekarang kasih kesempatan bagi tim itu untuk apa? Untuk mereka itu melakukan suatu prestasi ataupun bisa menunjukkan kinerja mereka dengan baik. Percayakan kepada mereka untuk mereka melakukan suatu pekerjaan, dan pekerjaan itu sifatnya adalah ini akan mengubah strategi ke depannya. Apa contohnya? Ada salah satu perusahaan IO misalkan. Dia mendapatkan proyek yang nilainya lumayan besar. Sekitar 25 miliar. Nah, sebagai project manajernya, dia akan kasih sama senior leader yang ada di perusahaan tersebut. Atau junior leader. Tujuannya untuk membangun apa? Membangun organisasi menjadi lebih baik lagi. Apakah sekarang nggak baik? Sekarang udah baik. Tentu harus ada improvement. Maka seorang PM yang tadi itu ketika dia diberi pekerjaan, diberikan tanggung jawab untuk bisa melakukan pekerjaan seharga 25 miliar, secara tidak langsung dia sudah terapresiasi karena diberikan suatu change. Suatu chance, suatu kesempatan. Untuk apa? Untuk bisa menjadi seorang pemimpin. Bahwa menjadi seorang pemimpin, dia harus benar-benar memberikan kepercayaan penuh kepada timnya. Mereka harus bisa memberikan kepercayaan penuh pada timnya. Dan juga mereka harus bisa apa? Mereka harus bisa sebagai seorang pelayan. Kenapa bisa seorang pelayan, seorang manajer tersebut? Karena di situ ada unsur yang saling menguntungkan sebenarnya antara karyawan sama manajer. Manajer butuh tambahan tenaga. Maka karyawan yang akan memenuhi kebutuhan tersebut. Dan juga adalah menjadi membangun influencing leader, artinya dia harus punya pemikiran yang besar.
Dia harus punya konsep. Pandemi kemarin ini, banyak perusahaan akhirnya kolaps satu persatu. Banyak akhirnya perusahaan yang runtuh satu persatu. Kenapa? Mungkin pemilik perusahaan dia tidak bisa membangun komunikasi yang baik. Harusnya kalau dia bisa membangun komunikasi yang baik, mereka tuh bisa mendorong timnya itu bisa menjadi lebih baik lagi. Berpikirnya jauh ke depan, bukan berpikir cuma 2023, ngapain 2024 ganti presiden, nggak gitu. Tapi dalam waktu 5 tahun, pencapaian apa yang akan diraih? Target apa yang harus mereka penuhi dalam 5 tahun ke depan, sehingga itu akan memberikan semacam vision, guidance bagi dia saat ini, bagaimana cara dia itu bisa mempersiapkan timnya itu dengan baik. Nah, ini contoh daripada bagaimana sih menjadi seorang pemimpin yang bisa memberikan suatu pengaruh. Bagaimana kita bisa membangun pengaruh tersebut? Pertama adalah kita benar-benar harus bisa memberikan kesempatan bagi orang lain untuk apa? Untuk bisa meraih kesuksesan mereka, provide opportunities for wins. Sekali lagi, believe in your people. Kasih kepercayaan sama tim. Jangan semuanya dipegang sendirian. Seolah-olah dia yang paling pintar. Layani orang lain sebelum melayani diri sendiri. Nah, disinilah kita harus bisa melihat bagaimana kita bisa membangun pengaruh yang baik bagi siapa? Ya bagi pemimpin itu. Kasih kepercayaan supaya mereka benar-benar bisa kasih kepercayaan supaya mereka itu benar-benar bisa apa? Bisa membagi kepercayaan mereka itu kepada yang di bawahnya lagi. Harus berpikir secara garis besar. Harus berpikir secara multidimensi. Harus bisa berpikir secara konseptual. Harus bisa berpikir secara strategi. Harus bisa melihat dalam satu organisasi potensi apa yang harus dikembangkan. Think bigger for others, even bigger than they think of themselves. Artinya kita harus berpikir lebih besar lagi, walaupun ternyata lebih besar dari target yang sudah kita bangun. Karena ketika kita membuat suatu target atau membuat sasaran, artinya adanya satu pemikiran, adanya satu konsep yang bisa berkembang lebih baik lagi. Truly connect with people. Bagaimana mereka bisa menjalin suatu hubungan dengan organisasi? Bagaimana mereka bisa menjalin hubungan dengan anak buah? Anak buah nggak merasa itu bos gue, bukan. Tapi anak buah akan melihat itu adalah atasan kami. Dia bisa menjadi seorang mentor, dia bisa menjadi seorang coach. Bahkan dia bisa menjadi seorang keluarga. Merupakan bagian daripada keluarga. Menghubungkan orang-orang yang ada di perusahaan. Sebenarnya salah satu cara bagaimana bisa memberikan pengaruh kepada siapa? Kepada timnya. Karyawan nggak masuk. Kenapa nggak masuk? Saya sakit, Pak. Kondisinya bagaimana? Nggak bisa bangun, Pak. Udah periksa ke dokter? Belum, Pak. Periksalah ke dokter. Nah, ini salah satu cara dari seorang leader untuk bisa membangun connection with people. Sehingga nanti mereka akan bisa melihat bahwa ketika perusahaan itu mereka membangun produktivitas, mereka akan melihat bagaimana sebenarnya tahapan dalam membangun produktivitas dan budaya kerja itu sangat berpengaruh. Manajemen mereka harusnya punya pandangan yang jauh ke depan karena akan berkaitan dengan apa? Business growth, pertumbuhan bisnis. Mereka harus bisa membuat pola pikir ke depan. Sehingga dengan dia punya konsep, dia punya sasaran,
dia akan membangun suatu sistem. Ketika dia membangun suatu sistem, berarti ada suatu prosedur, ada suatu aturan, dan ada suatu hierarki. Bagaimana hubungan antar karyawan, bagaimana hubungan antar departemen, bagaimana hubungan antara gubernur dengan wali kota. Ini contoh ini kita bisa melihat bahwa sebenarnya dalam membangun produktivitas dan budaya perusahaan, pertama manajemen harus punya pemikiran jauh ke depan, the formative phase. Kemudian juga perusahaan mereka harus membangun sistem yang baik. Mereka harus membangun prosedur yang baik. Nah, inilah yang harus didorong oleh perusahaan supaya mereka itu bisa membuat organisasi itu bisa jauh lebih berkembang. Fase ketiga adalah the integrative phase. Transformasi. Mungkin Bapak Ibu sering mendengar apa itulah istilah transformasi. Transformasi itu muncul tahun 2000. Itu sudah muncul suatu transformasi organisasi. Tahun 2000 muncul transformasi organisasi. Tahun 2012 sudah masuk ke era digitalisasi. 2014 sudah masuk ke era 4.0. 2017 sudah masuk ke era 5.0. Finlandia sekarang ini mereka punya teknologi komunikasi yang luar biasa. Telepon itu diganti dalam bentuk chip dan itu ditanam di bawah kulit, ditaruh di bawah kulit. Sehingga mereka bisa melakukan apa? Bisa melakukan komunikasi, membangun komunikasi dengan baik. Fase 1 atau formative phase, fase 2 normative phase, fase 3 integrative phase. Nah, dengan adanya transformasi organisasi di perusahaan akan menciptakan human experience. Apa itu human experience? Mereka itu benar-benar merasa bahwa mereka itu punya pengalaman yang baik dengan organisasi. Mereka punya pengalaman yang baik dengan organisasi. Organisasi juga merasa bahwa customer ini merupakan hal yang paling penting dalam satu organisasi. Customer bukan hanya pembeli ya, tapi customer itu sendiri bisa apa? Karyawan juga customer. Customer HRD ya karyawan, customer keuangan ya karyawan, customer IT ya karyawan. Dari level OB sampai level direktur utama. Nah, fundamental organization transformation dalam menciptakan human experience ini, bagaimana orang itu punya pengalaman yang baik. Karena berbicara human experience, kita akan berbicara sentrisitas manusia. Akan berbicara mengenai gagasan. Ketika berbicara gagasan, berarti dia harus pegang data. Itu dibutuhkan untuk apa? Untuk melihat bagaimana sebenarnya membuat suatu konsep human experience itu benar-benar harus banyak hal yang mendukung terjadinya human experience. Mereka itu punya kebutuhan untuk selalu memberikan services yang baik kepada timnya. Sehingga timnya merasa bahwa kita merupakan bagian daripada organisasi. We are part of the organization. Nah, dalam konteksnya, karyawan, terutama anak-anak milenial, mereka tuh berharap punya ekspektasi bisa mendapatkan tempat kerja yang menyenangkan dan juga engaging. Ternyata, berdasarkan survei, anak milenial itu salah satu pertimbangan mereka bekerja di satu perusahaan, selain gaji, mereka melihat apa? Mereka melihat good neighborhood, lingkungan kerja yang baik. Lalu juga, human experience management, sebenarnya kita bisa melihat, contohnya waktu kasus pandemi kemarin. Pasca pandemi, banyak perusahaan yang memberlakukan jam kerjanya itu tidak terlalu ketat. Contohnya apa? Dalam seminggu 2 kali ke kantor.
Terserah mau jam berapa aja. Setidak-tidaknya pokoknya dalam seminggu ada 2 kali datang ke kantor. Sehingga apa? Sehingga akan menumbuhkan human experience yang baik bagi karyawan. Perusahaan, mereka harus rutin untuk mendengarkan employee feedback, umpan balik dari karyawan, masukan dari karyawan. Terus kasih kesempatan bagi HR department untuk proses implementasinya. Karena kita tidak hanya melihat bahwa organisasi itu hanya komunikasi dilakukan di level atas. Tapi komunikasi itu harus bisa dibangun di all level. Di semua level. Ini bertujuan bagaimana sebenarnya dalam membangun konsep human experience itu merupakan salah satu fondasi penting untuk menjadi great leader. Nah, human experience menjadi penting, ya. Bagaimana cara menekan stres karyawan? Ada teman saya bekerja di salah satu organisasi Islam, Nirlaba. Dia punya posisi yang lumayan tinggi. Direktur. Jadi direktur di perusahaan, apa namanya, di organisasi Nirlaba ini, it's only a name sebenarnya. Nah, kapasitas dia menjadi seorang direktur sebenarnya ada. Tapi adanya suatu tekanan di lingkungan kerja membuat orang itu merasa tidak nyaman. Ketika dia tidak nyaman, bisa menimbulkan stres. Nah, perusahaan harus bisa melihat kondisi seperti ini. Bukan akhirnya karyawan ada sakit, karyawan mengalami satu masalah, ya udah kamu istirahat aja, tapi tidak memberikan apa? Motivasi bagi orang yang sakit misalkan. Nah, ini dalam konteks bagaimana membangun hubungan experience di dalam satu organisasi menjadi hal yang penting. Dan karyawan itu, mereka akan lebih banyak berekspektasi. Kenapa mereka akhirnya lebih banyak berekspektasi? Karena mereka itu menganggap bahwa bagaimana sebenarnya organisasi itu membutuhkan orang-orang yang punya kompetensi. Sekarang ini di dunia industri itu perubahannya cepat, sangat cepat. Pagi ngomong A, siang bisa ngomong B. Siang ngomong B, sore bisa ngomong E. D-nya kemana? Kabur D-nya. Nah, itu harus diharapkan terbangun di organisasi. Sekarang kalau kita pertanyaan, kalau saya ajukan pertanyaan begini. Berapa persen potensi tim Anda di dalam suatu perusahaan? Berkontribusikah? Sangat berkontribusi atau tidak berkontribusi sama sekali? Karena di sini kita berbicara mengenai masalah human experience dan otomatis akan bisa meningkatkan produktivitas karyawan. Produktivitas karyawan akan bisa lebih ditingkatkan lagi. Nah, kemudian dalam konteksnya, dalam membangun human experience, kita akan membangun apa yang dimaksud dengan change management. Pengaruh itu diberikan oleh seorang leader, dia harus bisa membuat suatu perubahan, salah satunya adalah melakukan manajemen perubahan. Dimulai bagaimana strateginya menghadapi suatu perubahan tersebut. Kemudian dikelompokkan sesuai dengan bagian keuangan, bagian HC, HR, bagian IT, bagian operation. Dalam pengorganisasiannya itu benar-benar harus dilakukan dengan baik. Supaya apa? Supaya roda daripada masing-masing departemen ataupun divisi bisa bergerak. Artinya ada peningkatan produktivitas dong. Nah, itu yang dibutuhkan. Yang paling penting adalah bagaimana leader itu pun harus bisa membangun apa? Harus bisa membangun motivasi.
Mereka harus bisa membangun motivasi, mereka harus selalu meningkatkan kemampuan mereka. Dan mereka juga mengukur sebenarnya kemampuan mereka itu sudah sampai taraf mana. Kalau di internal mungkin tarafnya adalah manajer, tapi ternyata di eksternal mungkin tarafnya bukan manajer, tapi seorang senior staff. Makanya harus ada improvement di karyawan itu sendiri. Disinilah kita akan berbicara bagaimana change management frameworks itu harusnya berjalan di setiap individu yang ada di organisasi. Itu yang benar-benar dibutuhkan oleh perusahaan saat ini. Nah, ketika kita melihat change management leadership, bagaimana seorang leader itu mereka bisa mengubah pola pikir, mereka bisa mendorong timnya, mereka bisa mendorong, memberikan support kepada timnya, supaya mereka bisa mendapatkan apa? Kemampuan menjadi seorang good leader. Ada satu perubahan. Termasuk gaya kepemimpinan juga harus diperhatikan, karena ternyata banyak yang gaya kepemimpinan suka dibuat-buat. Bertindak saja apa adanya dan bersikap jaga image atau jaim. Karena kita melihat pasti akan ada orang yang nggak suka, kan? Itu udah pasti. Kemudian apa selanjutnya? Leadership behavior. Apa itu disebut dengan leadership behavior? Perilaku kepemimpinan. Gaya kepemimpinannya seperti apa? Gaya kepemimpinan seperti apa? Dan sejauh mana sistem itu bisa mengubah gaya kepemimpinan itu? Nah, dari sinilah kita bisa tahu sebenarnya bagaimana organisasi, seorang leader, ya, maksud saya adalah seorang leader, dia benar-benar harus punya suatu sistem yang baik. Sistem itu dibangun untuk apa? Supaya mereka punya konsep yang baik juga sebenarnya. Kalau mereka nggak punya konsep, lah bagaimana mungkin mereka bisa membangun suatu strategi yang baik pula? Sehingga nanti dengan adanya change management, dengan adanya leadership behavior, dengan adanya manajemen sistem, akhirnya akan membuat suatu hasil yang baik. Makanya Jepang itu selalu terkenal dengan istilah PDCA-nya kalau Jepang. Plan, Do, Check, Action. Mereka selalu menjalankan 5S, 5S. Seri, Seton, Seketsu, Setsuke, Seketsu. 5S, kalau di Indonesia 5R. Resik, rawat, rajin, rapih. Nah, di sini kita akan melihat hasil daripada perubahan dan juga dibanding dengan hasil yang belum melakukan perubahan, ya pasti beda. Makanya dibutuhkan hasil yang baik pula. Tidak mudah untuk memberikan pengaruh positif seorang manajer kepada timnya. Nah, sekarang pun seorang leader pun mereka punya pemikiran jauh ke depan, visionary leadership. Dia harus bisa menerima suatu tantangan terhadap suatu proses. Proses apa? Proses kerja. Dan termasuk juga pola pikir. Bagaimana akhirnya dia bisa mempengaruhi orang? Dia akan menunjukkan antusiasme. Dia punya antusias yang tinggi. Sehingga timnya itu bisa terprovokasi untuk melakukan hal yang lebih baik. Bagaimana visionary leadership itu membantu orang lain untuk melakukan suatu tindakan. Bagaimana cara kita menolong orang-orang yang membutuhkan di dalam suatu organisasi. Sehingga kita benar-benar bisa menyiapkan konsep itu dengan baik. Ketika konsep itu sudah dibangun dengan baik, konsep itu harus dipertahankan. Apakah akan dipakai terus? Harus ada improvement. Kalau tidak ada improvement, akhirnya apa? Akhirnya kita disingkirkan oleh kompetitor. Change leadership. Ini harus manajer ya. Dia punya wawasan yang luas. Dia bisa menyesuaikan dengan lingkungan. Dia tegas terhadap aturan. Dia punya
prinsip dan konsisten melakukan aturan tersebut. Bagaimana cara mereka itu bisa mengarahkan tim mereka dengan baik? Bagaimana cara mereka itu bisa beradaptasi? Bagaimana mereka itu punya prinsip dan konsisten terhadap keputusan yang sudah mereka ambil, terhadap strategi yang sudah mereka buat. Setiap anak buah ada masalah, dia akan selalu terbuka untuk menyelesaikan masalah tersebut. Tapi langkah terbaiknya adalah karyawan diberikan kesempatan untuk memikirkan bagaimana solusinya jika terjadi satu masalah di dalam satu pekerjaan. Kalau dia bilang nggak tahu, berarti selama ini orang itu nggak kerja, dia nggak tahu jangan-jangan pekerjaannya apa. Ada komunikasi, tadi yang saya sudah sampaikan, komunikasi dua arah itu, kalau secara langsung, daring atau secara offline, itu komunikasi satu arah, secara ini dua arah. Tapi kalau misalkan komunikasi satu arah, kalau kita mau ngechat orang di WA atau di Telegram, itu yang disebut dengan komunikasi satu arah. Punya gagasan dalam kondisi tertentu. Karena menjadi leader, mereka benar-benar harus dipersiapkan dengan matang. Makanya dia harus punya pengaruh. Kalau dia nggak punya pengaruh, bagaimana dia bisa mendorong timnya itu melakukan suatu pekerjaan yang lebih baik lagi? Kan itu yang dibutuhkan. Nah, sekarang nih kalau kita lihat dalam konteksnya begini nih Bapak-Bapak. Leadership style adalah kemampuan untuk mempengaruhi orang lain. Bagaimana bisa membangun komunikasi yang baik? Bagaimana cara mereka itu bisa mengatasi konflik dan resiko? Bagaimana dia pasang badan untuk hal-hal yang sifatnya itu tidak baik bagi timnya? Nah, leadership ini akan mempengaruhi orang lain. Nah, disitulah kalau tadi saya bilang, bagaimana cara kita tuh mempengaruhi orang lain? Ambil hatinya. Take the advantage to the heart. Tapi maksudnya kita juga jangan asal kita ngambil hati orang tersebut, terus kita entertain, supaya orang terus ikut kita juga, padahal di belakang nggak dukung kita. Banyak tuh kejadian kayak gitu. Banyak kejadian kayak gitu. Dia harus bisa mengatasi konflik manajemen, punya manajemen konflik. Karena dia harus tahu bagaimana dia mengatasi suatu konflik di dalam satu perusahaan. Bukan ada masalah lempar ke atas, bukan ada masalah dikabur, bahkan digantung. Nah, konflik itu harus diselesaikan dengan baik. Setiap permasalahan harus dicarikan jalan keluarnya. Inilah bagaimana sih kemampuan leader itu untuk bisa mempengaruhi orang lain. Hanya 3 aspek: komunikasi, dia punya kemampuan manajemen konflik, ketiga dia punya problem solving yang baik. Nah, sekarang kita melihat tim kita itu winning team atau winning team. Winning team itu adalah orang-orang yang sukses, sedangkan winning team itu adalah orang-orang yang gagal. Sekarang posisi kita di mana? Kita harus punya komitmen tinggi menjadi apa? Menjadi winning team. Kalau kita bisa membentuk tim kita itu bisa menjadi winning team, artinya kita sudah mendorong organisasi itu bisa lebih berkembang. Ada proses, ada per-improvement di situ. Ini yang dibutuhkan sebenarnya di dalam suatu organisasi. Sehingga menjadi leader itu ketika mereka bisa membangun komunikasi tersebut, mereka harus punya komitmen. Komitmen itu dibangun untuk bagaimana menunjukkan dia punya value. Manajer itu punya value. Karena dari situ bisa ketahuan sebenarnya apa yang harus dilakukan, bagaimana cara dia melakukan, apa yang didengar, apa yang dia katakan. Karena itu akan selalu dicatat sama anak buahnya. Udah kayak dewa aja. Tapi memang itu yang terjadi. Komitmen dibutuhkan supaya ada value, ada rasa tanggung jawab. Ini yang harus kita melihat bagaimana komitmen itu bisa dibangun dengan baik. Dalam membangun influence leader, artinya seorang leader itu dia harus honest, dia harus jujur. Dia harus bisa menjadi contoh yang baik. Dia harus bisa mengambil resiko. Dan dia kalau tahu terlibat langsung dalam
suatu proyek atau dalam satu pekerjaan. Karena dengan di situ kita bisa tahu bagaimana sebenarnya manajer kita itu dukung kita, support kita, atau nyuruh kita kecebur. Ada pertanyaan misalkan berapa lama developing influence leader? Paling cepat 3 bulan. Kenapa? Kita sudah mulai belajar pembiasaan diri. Pembiasaan diri. Inilah bagaimana cara kita tuh bisa mendevelop influence people. Kenapa pemimpin harus punya pengaruh? Karena dengan dia punya pengaruh, dia punya kekuatan, sehingga apa? Dia bisa membantu timnya itu mencapai suatu tujuan. Kalau dia udah bisa mempengaruhi orang lain untuk bisa confidence, maka leader itu dia akan bisa mendapatkan talent karena orang-orang itu confidence, karena orang itu punya trust, karena orang itu punya pengalaman dan kompetensinya juga baik. Itu yang dibutuhkan oleh organisasi saat ini, sehingga organisasi itu menjadi tumbuh dan berkembang. Bagaimana menjadi seorang manajer yang punya pengaruh? Dia harus bisa meningkatkan kualitas mereka. Bagaimana dia harus bisa membangun kepercayaan, trust building. Dan bagaimana dia harus bisa memberikan pengaruh positif bagi timnya, influencing. Jadi ada trust building, satu lagi influencing. Dengan adanya pengembangan kepercayaan, berarti karyawan merasa bahwa mereka sudah diberikan suatu wewenang yang lebih besar lagi, sehingga harus bertanggung jawab secara moral. Karena jangan sampai nantinya sekali lagi dia tidak bisa membangun kepercayaan dan dia tidak bisa mempengaruhi timnya ke arah yang lebih baik lagi. Untuk membangun, untuk menciptakan influence leader itu, mendorong influence leader, harus dibangun teamwork and collaboration. Harus benar-benar bagaimana perubahan itu dikelola dengan baik. Sekali lagi, komunikasi harus dibangun. Komunikasi harus dibangun dan juga bagaimana kecepatan dia dalam belajar. Learning agility. Dia cepat belajar nggak? Kan banyak orang yang terlalu santai. Tapi influence leader itu harusnya akan bisa menjadi role model. Tapi kalau bad influence leader, orang akan menuduh bahwa dia nggak punya kompetensi apapun, bahwa dia nggak punya kemampuan teknis apapun, bahwa dia nggak punya skill yang harusnya dimiliki oleh seorang leader. Good strategy leader, dia harus bisa mengambil keputusan secara cepat, bukan lama, mikirnya lama. Tak dulu deh, kita pikirin dulu. Keputusan harus dibuat yang menjadi lebih baik. Alur kerja juga harus lebih stabil. Sehingga akan meningkatkan hubungan bisnis. Akhirnya apa? Image-nya menjadi baik. Brand image-nya naik. Corporate branding-nya juga meningkat. Siapa yang bertanggung jawab? Ya, good leader itulah. Makanya harus punya apa? Salah satunya ini contoh ya, bukan berarti ini mutlak. Ini kalau ada tambahan boleh, kalau kurang boleh. Ini contoh good strategy leader, dia harus bisa cepat ambil keputusan. Keputusan itu keputusan yang paling terbaik. Dia harus bisa membangun hierarki yang baik. Ketika hierarki itu sudah dibangun, dia harus bisa membangun hubungan yang lebih kuat lagi. Dan akan bisa memberikan semacam brand image yang lebih positif. That is a good leader. Kesalahan seorang leader, nggak punya waktu, nggak punya tujuan, nggak bisa jadi role model, nggak kasih motivasi. Ada kesalahan, nggak mau ngaku salah. Nggak peduli dengan tim. Nggak mendelegasikan pekerjaan semuanya dipegang. Nggak punya inovasi.
kehilangan kontrol di depan publik, panik, tiba-tiba dia panik, udah gimana nih segala macam. Dia nggak punya, saya sibuk, udah deh Anda aja yang melakukan deh, Anda udah tahu kan, ya udah jalanin, terlalu sibuk. Tugas-tugas itu harus bisa di-deliver, jangan semuanya itu dipegang sendiri. Mabok Pak kalau dipegang sendiri. Dia harus punya motivasi, harus memberikan motivasi, membangun motivasi tim. Tapi ketika ada suatu kesalahan, dia bertanggung jawab terhadap kesalahan itu, walaupun bukan dia yang melakukan. Dan yang paling penting, harus berinovasi. Kalau dia nggak berinovasi, bagaimana mungkin dia menjadi seorang good leader? Jadi kalau dibilang menjadi good leader itu gimana sih? Susah-susah, gampang. Banyakan susahnya daripada gampangnya. Iya loh. Karena mesti mikirin inilah, mesti mikirin itu, nyari market lah, kembangan strategi, itu mesti 2 kali lipat. It is not difficult to find team, the difficult part is finding a good and qualified talents. Artinya apa? Kita nggak susah kok untuk membentuk suatu tim. Tapi dalam kita mencari good and qualified talents, itu merupakan suatu masalah besar. Itu merupakan suatu masalah besar bagi organisasi. Nah, disinilah kita harus bisa mendorong bahwa manajer itu, sekali lagi, dia harus bisa menjadi role model. Dia harus punya konsep. Dia harus punya strategi. Sehingga dia akan mengatakan, it is not difficult finding good and qualified talents. Hal ini menjadi apa? Menjadi dibutuhkan oleh suatu organisasi tersebut. Baik, Bapak-bapak, mengenai build influence as a leader sudah dipaparkan. Selanjutnya saya stop sharing terlebih dahulu. Saya kembalikan ke Pak Ganda selaku moderator pada sore hari ini. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Indi. Ya, silakan. Ini sesi untuk diskusi. Pak Rianto, Pak Martinus, Pak Dewanto, dan Pak Alam, silakan. Ada yang mau didiskusikan atau mau sharing, silakan boleh. Pak Alam, Pak Rianto, apakah masih monitor? Saya monitor aja dulu Pak, lagi webinar juga ini, double webinar. Oh gitu. Iya Pak. Silakan Pak Rianto. Wah, ini Pak Rianto. Ya, untuk yang leader ini dulu tidak disebut milenial, sekarang disebut milenial. Apakah karena perkembangan zaman, untuk anak-anak muda ini sudah disebut sebagai calon leader. Zaman dulu calon leader hanya akademi-akademi tertentu yang memang terprogram oleh ada pendidikan taruna. Nah, sekarang ini dengan perkembangan zaman, orang yang lebih tua biasanya tentang gaptek atau tentang teknologi kayaknya lebih gaptek. Apakah karena faktor itu sehingga influence-nya sebagai leader lebih condong ditujukan kepada yang anak muda gitu, Pak? Oke, makasih Pak Rianto. Sebenarnya sih lebih kepada zamannya ya. Sekarang itu kita berhadapan dengan zaman yang bisa dibilang zaman teknologi, zaman digitalisasi, dan juga zaman artificial intelligence. Nah, kenapa akhirnya banyak milenial yang dia mengambil peranan menjadi seorang leader? Pertama, karena dia menguasai teknologi, Pak. Betul tadi Bapak bilang, dia menguasai teknologi, dia menguasai strategi yang ada pada saat ini. Lalu bagaimana dengan generasi baby boomers misalkan? Kalau baby boomers, tentu dulu teknologi sudah ada tapi tidak berkembang seperti sekarang. Teknologi dulu sangat mahal. Kemudian juga kemudian aksesibilitas itu dulu tuh terlalu sulit, sekarang sudah gampang. Orang tuh sekarang udah menggunakan akses dimanapun dan kapanpun, itu akan mengubah pola pikir dan cara orang itu untuk apa? Untuk mereka tuh mengelola tim.
Kemudian baby boomers sekarang sudah pensiun. Beranjak sekarang masuk ke generasi X, Gen X. Gen X pun sekarang usianya rata-rata mereka itu di antara 45 sampai dengan 55 tahun. Sebagian mereka sudah pensiun, sebagian lagi mereka akan masuk ke usia pensiun. Kemudian masuk ke generasi Y. Dari usia 35 sampai dengan 45. Nah, generasi Y ini juga akan masuk ke generasi ke gelombang berikutnya. Ada generasi Z 25 sampai 35. Nah, milenial itu adalah yang dari usia 15 sampai ke usia 25 sekarang. Dari usia 20 ke 25, karena di bawah 20 itu adalah generasi-generasi alpha. Kenapa akhirnya mereka sekarang mendominasi? Karena sekarang mereka menguasai teknologi. Apakah baby boomers, Gen X, Gen Y itu mereka tidak bisa menguasai? Mereka bisa menguasai teknologi, tapi yang lebih cepat adalah generasi milenial. Kenapa? Karena mereka lahir semua itu segala sistem, semua akses itu udah mudah. Kita lahir semua akses itu belum semuanya ada. Tapi generasi sekarang itu semua akses sudah mereka akan cari dengan gampang. Contohnya begini nih Pak Rianto. Kemarin ini manajer saya datang ke saya, Pak. Pak, ganti itu Pak kartu nama saya. Ganti kenapa saya bilang itu kan? Harusnya posisi saya itu sales marketing manager, Pak. Loh itu kan ada benar kan? Jadi di kartu namanya itu tulisannya sales and marketing manager. N-nya itu pakai huruf AND gitu kan bahasa Inggris. Sales and marketing manager. Harusnya nggak sales and marketing manager, Pak, dia bilang. Harusnya gimana? Sales, N-nya itu tandanya tanda ini, tanda apa? Tanda yang seperti angka 8 itu, yang berkaki, harusnya sales and marketing manager. Kalau sales N-nya tuh pakai huruf AND itu, berarti jawaban saya ada dua, Pak. Saya sales sama marketing. Tapi kalau saya seorang sales and marketing itu N-nya itu bukan pakai huruf, tapi menggunakan simbol, baru itu satu pekerjaan. Saya bilang itu aja dipermasalahkan sama mereka. Loh iya dong Pak, artinya aja beda. Sama aja misalkan kita berbicara customer service in digital era. Lalu ada orang yang bilang digital customer service, ya beda. Yang satu digital customer service artinya secara customer service itu sudah digitalisasi. Sedangkan customer service in digital era berarti customer service berada di era yang saat ini. Kan berbeda. Nah, dengan adanya perbedaan generasi, perbedaan konsep itu, makanya sekarang banyak milenial itu, mereka sudah bisa menjadi seorang pemimpin. 2 minggu lalu, saya kebetulan ada satu acara, salah satu pembicaranya adalah Chief People Officer-nya Gojek.com. Itu semacam HR Director ya. Usianya baru 43 tahun. Pak Herman Cahyadi usianya 43 tahun. 43 tahun dia sudah menjadi seorang Chief People Officer-nya Gojek. Bukalapak punya HR Director-nya usianya 27 tahun. Bukalapak. Mungkin kita akan melihat apa sih anak muda tahu apa sih? Gitu kan kalau generasi sebelumnya. Tapi enggak, ternyata mereka punya konsep, mereka punya strategi. Dan konsep strateginya itu justru bagus. Makanya melanjutkan pertanyaan daripada Pak Rianto, apakah kenapa akhirnya sekarang milenial akhirnya mendominasi? Karena sekarang memang dunianya, Pak. Sehingga menyebabkan apa? Menyebabkan generasi milenial, mereka yang akan memimpin organisasi. Mereka yang memimpin, sekarang kita lihat perusahaan BUMN pun, mereka itu sudah mengubah rata-rata para direksinya. Semen Indonesia Group, direktur bisnis and marketingnya, itu usianya baru 45 tahun. BUMN loh. Kemudian HR Director-nya, kalau nggak salah, saya lupa nama BUMN-nya apa, usianya baru 42 tahun. Kenapa akhirnya BUMN memilih orang-orang muda?
Karena mereka punya konsep, mereka punya plan. Tapi bukan berarti generasi sebelumnya nggak punya konsep, nggak punya strategi, enggak. Mereka punya konsep, punya strategi. Tapi yang sekarang ini, strategi mereka, konsep mereka itu sesuai dengan kondisi saat ini. Makanya sekarang banyak milenial itu yang memimpin suatu organisasi. Karena ada perbedaan generasi, Pak. Gitu, Pak Rianto. Ya, oke. Kemudian untuk dua kata yang sebetulnya sesuai dengan topik sekarang ini, build influence as a leader. Nah, sekarang ini muncul influencer. Padahal dulu tidak pernah ada namanya influencer. Apakah ini kaitannya dengan era juga sebagai digital sehingga influencer itu muncul dan kemungkinan kalau dibikin statistik influencer rata-rata anak-anak muda atau milenial gitu Pak Hendy. Sebenarnya sih influencer di sini adalah bukan dia sebagai seorang influencer dia seperti dia sosial media influencer ya, bukan. Tapi dia bagaimana dia bisa mempengaruhi. Seorang leader dia harus bisa mempengaruhi tim. Tadi kebetulan Pak Rianto kan masuknya agak di tengah ya Pak. Tadi saya di awal itu saya berbicara gini, ada dua orang tipe leader. Yang satu dia bisa mempengaruhi, dia bisa ngumpulin massa, dia bisa mempengaruhi orang. Ada satu orang leader, dia bisa ngumpulin massa, tapi dia nggak bisa mempengaruhi orang. Nah, sekarang itu yang dibutuhkan adalah seorang leader, dia bisa mengumpulkan massa, bisa memobilisasi massa, tapi dia juga bisa memberikan pengaruh, bisa mempengaruhi. Artinya, dia bisa membuat timnya itu benar-benar mengikuti one instruction dari dia. Apapun instruksinya, timnya udah pasti ngikut. Nah, itu yang disebut dengan influence. Bagaimana akhirnya kita membuat suatu leader itu bisa mempengaruhi. Influencer di sini adalah bagaimana dia harus bisa memberikan pengaruh baik kepada timnya. Makanya tadi saya bilang beberapa webinar saya suka bilang nih Pak Rianto, kalau kita berbicara teamwork, saya tuh sampai sekarang bingung kalau teamwork itu cara ukurnya bagaimana ya? Ukurannya bagaimana, parameter apa saya nggak ngerti. Tapi kalau kita berbicara mengenai strategic partner atau business partner, kita akan berbicara bahwa kita punya konsep, dia punya konsep. Dan konsepnya itu digabung, sehingga kita punya apa? Punya strategi, punya rencana yang bisa kita kerjakan bareng. Ketimbang kalau misalkan orang itu nggak punya konsep, dia cuma ngikutin aja jadi follower. Orang itu nggak bisa apa? Nggak bisa memberikan efek yang baik. Dia akan jadi follower terus, dia nggak bisa menjadi seorang leader. Nah, di sini yang build an influence as a leader, bagaimana kita bisa membangun pengaruh yang baik menjadi seorang leader. Leader itu harus bisa memberikan pengaruh. Dia harus bisa mempengaruhi timnya. Misalkan Pak Rianto, manajer Pak Rianto yang dia nggak bisa memberikan pengaruh sama anak buahnya. Dia ngomong apa, anak buahnya ngomong apa juga bodoh amat. Yang jelas kita kerjain tugas, kita kerjakan pekerjaan mereka, kita lakukan pekerjaan kita. Dia mau ngomong apa bodoh amat. Akhirnya apa? Akan terjadi lack of leadership. Tidak punya apa? Tidak punya kemampuan dia menjadi seorang pemimpin. Nah, ini kan menjadi hal yang fatal. Itu Pak sebenarnya Pak. Semoga bisa menjawab ya Pak Rianto. Ya, oke. Terima kasih Pak Edi. Sama-sama Pak Rianto. Kita foto dulu kali ya Pak Ganda. Oh, ya, oke, yuk. Ya, Pak. Oke ya, yuk. 1, 2. Ya. Oke, aman Pak. Silakan. Silakan, ada pertanyaan lagi? Pak Rianto masih ada? Silakan. Pak Rianto masih ada nggak Pak? Pertanyaan Pak? Yang lain dulu aja, biar saya ikut mendengarkan. Pak Martinus, Pak Dewanto, Pak Alam, ada pertanyaan? Oke, Pak Martinus, Pak Dewanto, terima kasih.
Oke. Kalau tidak ada pertanyaan karena waktu juga sudah sudah pukul 15 lewat. Kita mungkin bisa tutup webinar kita pada siang hari ini mengenai Build Influence as a Leader. Semoga apa yang disampaikan bisa bermanfaat bagi Bapak-bapak semua yang menjalankan ibadah puasa. Selamat menjalankan ibadah puasa. Sampai nanti mungkin Pak Alam bentar lagi udah mau maghrib nih sepertinya. Selamat ini menunggu waktu berbuka. Terima kasih, jaga kesehatan semua Bapak-bapak. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.